Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Dan semoga Allah senantiasa diberikan keberkahan kepada kita semua, hingga kita diberikan kemampuan untuk bisa tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Dan hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, pembelajaran 1, subtema 3, tentang giat berusaha meraih cita-cita. Kita akan belajar sumber daya alam, hayati dan mineral, juga jeda puisi. Pembelajaran 1 ini muatannya adalah bahasa Indonesia dan muatan mata pelajaran IPA. Tujuan yang akan kita laksanakan pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan berarti membaca puisi, kalian mampu mendeklamasikan puisi dan juga membuat poster, mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Dan ada percakapan tentang semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita. Kan begitu bukan? Nah, ini ada tentang gambar Sungai Pesanggerahan dulu dan sekarang. Nanti bisa ceritakan pendapatmu kepada orang tua ataupun juga saudaramu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang. Nah, menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semua berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Kita ayo sama-sama kita membaca tentang berjudul bacaan Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih itu membuat Haji Herudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualangan menyisir bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Dan ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya arti kebersihan itu. Akhirnya berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap itu untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang di sana. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta
kini bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pasanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tidak terurus berubah menjadi lahan produktif. Nah, kemudian ayo kita diskusikan melengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Nah, kira-kira halangan apa yang dihadapi dan sikap yang dimiliki juga usaha yang dilakukan melihat kali Pasanggerahan yang bersih itu. Nah, cita-cita Pak Idin itu ingin melihat Pasanggerahan yang bersih. Halangan yang dihadapinya, satu, banyak anggota masyarakat yang menentang dirinya karena dianggap sebagai perusuh, dan juga masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Nah, sikap yang tidak dimiliki itu tidak mudah marah dan anti kekerasan. Kedua, kerja keras, kesabaran, dan tekad kuat Bang Idin. Usaha yang dilakukannya membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat, dan menanam pohon produktif. Apa kira-kira kesimpulanmu terhadap usaha Pak Idin untuk meraih cita-citanya? Ya, usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia ya anak-anak sekalian. Nah, ini cita-cita Pak Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Pak Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam ini. Nah, kemudian berikut ini kita baca ada sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia dengan judul Penjaga Alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibu. Nah, itu bacaan puisi yang setelah membaca puisi tersebut dengan sesama, kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Nah, iya, orang yang menjaga alam. Nah, dan kedua, usaha apa yang sedang harus dilakukan untuk menjaga alam? Tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Nah, ini yang ketiga, pertanyaannya, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Nah, karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Nah, itu tahukah kalian tentang deklamasi? Nah, deklamasi itu merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, penenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami. Contoh, bagaimana menentukan jeda. Ada kau, itu garis miring 2 adalah satu, para penyelamat negeri. Ada garis miring 2 itu catatan. Pertama yang garis miringnya 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua itu yang kedua berhenti agak lama. Nah, biasanya di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, itu contoh dengan jeda. Kalian harus paham mana yang berhenti sebentar, agak lama, dan berhenti lama sekali dengan posisinya masing-masing. Nah, tahukah kamu
Indonesia itu memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga negaranya. Nah, diantaranya satu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam yang kedua. Nah, sumber daya alam mineral itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Diperlukan waktu yang sangat lama dalam memperlukannya. Tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu. Nah, kemudian juga ada batuan, pasir, tanah liat, semen, nah itu termasuk mineral. Ada juga bahan tambang, emas, batu bara, biji besi, minyak bumi juga termasuk mineral. Nah, kemudian sumber daya alam hayati itu berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Nah, alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui apa? Poster. Dan poster ini kita akan coba membuat sebuah poster dengan memilih salah satu dari dua tema berikut. Yang pertama, temanya pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan, atau milih yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Nah, sini ini ada contohnya yang sebelah kiri tentang tumbuhan dan juga sebelah tentang hewan. Silakan kita berakhir, kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan membaca sesudah belajar, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai semesta. Nah, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.